menjadi karyawan yang satu step lebih unggul dibandingkan dengan karyawan lainnya. Artinya, rekan-rekan di sini dipercaya untuk bisa menguasai soft skill, menerima pelajaran yang nanti akan kita lakukan selama masa training. Jadi, program manajemen trainee ini pasti ada pelatihannya, dan pelatihannya ini akan berbeda dengan karyawan pada umumnya. Kalau karyawan pada umumnya mungkin hanya handover pekerjaan atau mungkin hanya melanjutkan pekerjaan dari karyawan sebelumnya. Sedangkan program MT ini eh, karyawan yang nanti akan dipilih adalah karyawan yang dipercaya untuk bisa menjalani program-program yang sudah kita jalani. Nanti akan ada briefing di setiap minggu atau setiap bulannya, di mana kita harus review apakah rekan-rekan di sini mengikuti flow training kita dari awal sampai akhir, atau justru di pertengahan jalan hasilnya tidak maksimal dan tidak memuaskan, dan justru tidak bisa melanjutkan kembali ke eh, program MT yang sudah kita buat. Jadi, eh, kuncinya ketika teman-teman join di manajemen trainee ini, pertama harus mau belajar. Karena ini adalah program pembelajaran. Di sini kita terbuka untuk fresh graduate maupun karyawan yang berpengalaman. Kita open semuanya karena mulainya startnya sama dari nol. Jadi kita akan ajari step by stepnya dari nol sampai teman-teman bisa jadi staf gudang yang baik dan benar itu seperti apa. Kita akan ikuti semua prosesnya, dan teman-teman kuncinya harus satu, harus mau belajar terkait dengan materi yang nanti kami akan share pada setiap pertemuannya. Itu mengenai program manajemen trainee. Lalu ini spesifik untuk staf gudang. Artinya, yang teman-teman dapatkan semuanya itu adalah materi mengenai staf gudang saja. Di luar dari itu, kita tidak fokuskan. Jadi di sini fokusnya karyawan yang nanti akan diterima akan menjalani rutinitas di staf gudang dan akan mendapatkan pembelajaran dari kami untuk staf gudang yang baik dan benar itu seperti apa. Itu penjelasan mengenai manajemen trainee dan staf gudang. Lalu yang kedua, timelinenya. Kapan ready untuk MT staff gudang ini bisa running di perusahaan? Kita butuh secepatnya. Kemungkinan di bulan ini atau di Januari 2026. Jadi dalam waktu dekat nanti saya akan melakukan asesmen ke teman-teman semua yang ada di sini, dan pada endingnya saya akan memberikan offering letter atau surat penawaran kerja, di mana dalam surat penawaran kerja nanti kita akan kontrak dan teman-teman bisa langsung mulai bekerja. Untuk timelinenya kurang lebih di bulan Desember atau bulan Januari. Jadi perlu diingat bahwa rekan-rekan yang masih bekerja ataupun masih punya kegiatan, silakan di-spare waktu di timeline bulan Desember atau bulan Januari, karena kemungkinan kita akan masuk bekerja di sekitar tanggal yang tadi saya sebutkan, Desember sampai di Januari. Lalu yang berikutnya mengenai, sebentar, ada satu kandidat lagi yang masuk. Saya coba pindahkan dulu. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, setelah timeline, apalagi pembahasan mengenai training 3 bulan maksimal di Cirebon. Seperti yang teman-teman tahu, yang saya invite hari ini adalah karyawan yang domisilinya dekat dengan Cirebon sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman ini akan di-training di Complete Cellular Tuparef yang ada di Cirebon. Yang mana berarti selama masa training kita tidak akan menyediakan penginapan ataupun uang transportasi. Artinya teman-teman hanya akan mendapatkan gaji. Oleh karena itu, kenapa saya prioritaskan untuk yang
asli Cirebon atau domisili Cirebon agar selama training teman-teman tidak dibebankan pada pengurusan keuangan mengenai tempat tinggal, transport dan lain sebagainya. Jadi saya pilih kandidat yang memang asli Cirebon, yang gampang untuk training di Komplit Seluler Tuparev. Training ini maksimal 3 bulan. Ini sudah paling maksimal. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan kita akan adakan training, di mana dalam training berarti teman-teman akan mendapatkan pembekalan. Pembekalannya apa aja sih? Nanti akan ada materi mengenai training yang akan kami bagikan. Step by stepnya teman-teman akan didampingi sampai mengerti tentang pergudangan ini seperti apa. Dan pusat gudang kita ini ada di Jakarta dan di Cirebon. Jadi, teman-teman akan mendapatkan training dari gudang pusat kita yang di Cirebon. Ketika sudah settle ataupun sudah paham mengenai alur pergudangan, baru kita mutasi ke luar pulau untuk kita tempatkan di setiap depo atau setiap gudang yang kita punya di setiap pulaunya. Selama training ini, teman-teman akan didampingi oleh tim gudang kita dan juga oleh HR untuk mengetahui lebih detail mengenai job desk-nya apa saja. Dan apa aja sih benefit yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan selama training. Keuntungan yang didapatkan selama training pertama adalah gaji tentunya. Gaji selama masa training untuk karyawan kita yang ada di sini adalah UMK Cirebon. Jadi, teman-teman akan mendapatkan gaji UMK Cirebon selama training maksimal 3 bulan di Cirebon. Ketika ada lembur, nanti bisa diajukan, kita ada perhitungan lembur sendiri. Ketika teman-teman terlambat masuk dan lain sebagainya, itu akan ada punishment juga yang akan diberikan. Dan untuk jam kerja kita itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5, hari Sabtu jam 8 sampai jam 3. Hari Minggu dan tanggal merah kita libur. Dan teman-teman yang ada di sini nanti akan mengikuti jam kerja karyawan kita, yaitu Senin sampai Sabtu dengan gaji UMK Kabupaten Cirebon di Tuparev sekitar 36-an ya berarti untuk gaji yang nanti akan 26 ya untuk di Cirebon tuh kurang lebihnya. Itu UMK yang nanti akan teman-teman dapatkan selama berkarir di perusahaan kita di masa training. Lalu ketika dalam masa training itu oke, kurang lebih saya akan mengambil 3 karyawan terbaik dari kalian semua yang nanti akan menjalani program MT ini. Kurang lebihnya 3 orang yang nanti saya akan invite, tapi itu bisa lebih atau bisa kurang ya tergantung. Tapi plan kita sementara adalah 3 orang yang kita akan loloskan. Lalu, ketika dalam 3 bulan ataupun sebelum 3 bulan teman-teman sudah paham mengenai alur pergudangan dan sudah dikatakan lolos untuk program MT ini, maka selanjutnya teman-teman akan dikontrak 1 tahun kerja dan kerja ini adalah di luar pulau. Karena gudang kita ini terletak di area Sumatera dan di area Sumatera dan Sulawesi. Kemungkinan teman-teman akan ditempatkan di area Sumatera atau Sulawesi, tapi kemungkinan besar adalah area Sulawesi. Mana saja area Sulawesinya? Eh, Kemungkinan teman-teman akan diterapkan di area Makassar, lalu di area Palu, dan area lainnya kita menyusul ya, seperti Manado, Kendari, Gorontalo dan lain sebagainya itu menyusul. Tapi kemungkinan plan besar teman-teman akan ditempatkan di luar pulaunya di Makassar dan juga di Palu. Itu 2 daerah yang teman-teman akan dapatkan kemungkinan besar di area Sulawesi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi teman-teman yang ada di sini akan dirotasi atau dimutasi ke area Sumatera atau di area di luar Jawa lainnya itu memungkinkan saja terjadi. Yang jelas, ketika teman-teman dimutasi ke area luar pulau, tempat tinggal nanti akan disatukan dengan gudang kami.
Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk tempat tinggalnya di mana, karena tempat tinggal itu akan disatukan di gudang kami. Karena gudang kita ini adalah gudang baru yang baru launching untuk di area Sulawesi ya khususnya. Itu adalah gudang baru yang baru launching di bulan ini. Dan bentuknya itu adalah rumah yang tentu ada kamar dan juga ada gudang. Jadi karyawan kita yang memang nanti akan menempati gudang kita yang ada di di luar Pulau Jawa, itu akan kami sediakan fasilitas berupa tempat tinggal gabung dengan gudang. Lalu timnya ada siapa aja di gudang itu? Hanya ada dua orang. Satu adalah admin gudang ataupun staf gudang asli Cirebon dari program MT ini. Satu lagi adalah kurir ataupun staf gudang yang memang asli dari domisili pulau tersebut. Misalkan area Makassar. Area Makassar itu kita ambil dari MT staf gudang yang di Cirebon satu dan staf gudang kurir asli Makassar satu. Jadi dalam satu gudang itu hanya ada dua karyawan, yaitu admin dan juga kurirnya. Admin berarti dari Cirebon, kurir berarti dari eh, luar daerah tersebut gitu. Nah, jika teman-teman sudah pindah ke luar pulau, benefit yang didapatkan, maka secara gaji akan berubah. Gaji yang teman-teman akan dapatkan adalah UMK area Kota Jakarta. UMK area Kota Jakarta itu sekitar 53-an ya, berarti kurang lebih. Itu adalah gaji yang teman-teman akan dapatkan after melakukan training 3 bulan maksimal di Cirebon. Jadi clear ya di sini benefit saat probation ataupun training di Cirebon adalah UMK Cirebon dan saat pergi keluar pulau dipindahkan mutasi keluar pulau maka gajinya adalah gaji UMK Jakarta sebesar 5,3 dan fasilitas untuk penginapan kita tanggung dari perusahaan yang nanti akan memfasilitasi dari gudang dari tempat gudang yang ada di sana, kita sudah persiapkan kamar untuk teman-teman tinggal di sana. Tim ada satu orang kurir yang akan mendampingi, tapi kurir ini asli area sana, jadi pasti mereka akan pulang ke rumah masing-masing ya. Cuma setidaknya teman-teman punya teman, berarti satu di sana. Selain kurir dan juga admin, apalagi posisi yang ada di area daerah ini adalah sales sebenarnya. Tapi sales itu tidak stay di gudang. Sales ini mobile, areanya muter. Besok dia ke Makassar, besok dia ke Palopo, dan lain sebagainya. Jadi, sales ini yang nanti akan mendampingi teman-teman, tapi tidak stay di gudang. Sales ini yang akan melakukan penjualannya. Tapi keluar masuknya barang adalah dari kita, gitu. Itu mengenai benefit. Selain benefit gaji yang akan didapatkan, BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan kita sudah pasti daftarkan di awal saat kalian training pun kita sudah daftarkan untuk di BPJS-nya. Gaji yang tadi saya sebutkan adalah gaji gross. Artinya gaji itu masih terdapat potongan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Persentase terbesar tetap kita akan bebankan ke perusahaan. Perusahaan akan membayarkan BPJS-nya. Tapi karyawan itu total kurang lebih 4% akan dipotong gajinya untuk pembayaran BPJS. Jadi BPJS ini anggaplah sebagai benefit lain yang diberikan oleh perusahaan selain gaji, tapi teman-teman juga ikut andil dalam berkontribusi eh, apa ya, mengambil sebagian presentase pembayarannya lewat gaji teman-teman. Untuk jam kerjanya sama, baik di Cirebon maupun di luar pulau, kita 8 jam kerja, 1 jam istirahat, dan hari Sabtu pulangnya lebih cepat. Cuma kemungkinan saat teman-teman di luar pulau, masuknya itu bisa lebih lama. Misalkan jam 9, berarti pulangnya jam 18 gitu. Atau jam 8 ya, pulangnya berarti jam 17 gitu. Jadi yang pasti setiap tempat, setiap daerah kita sama jam kerjanya. 8 jam kerja, 1 jam istirahat, Senin sampai Sabtu untuk di gudang. Itu mengenai benefit. Lalu penalti.
Berikutnya, penalti pada posisi staf gudang ini lebih jauh lebih besar dibandingkan penalti pada posisi karyawan lainnya. Kenapa? Sekali lagi, ini adalah program develop yang kita lakukan, yang artinya kita butuh waktu sampai teman-teman bisa jadi staf gudang yang baik. Kita sudah mengeluarkan biaya, waktu, dan juga tenaga untuk proses perekrutan MT gudang ini. Jadi, kita harapkan adanya komitmen untuk stay di perusahaan selama waktu yang kita tentukan. Berapa lama waktunya adalah 1 tahun. Ketika teman-teman 1 tahun resign, maka akan terkena denda atau penalti. Berapa besaran penalti atau denda yang berlaku ketika resign adalah 10 juta. 10 juta adalah biaya ganti rugi yang perlu dikeluarkan ketika teman-teman resign atas kemauan pribadi. Beda cerita kalau misalkan teman-teman tidak perform dan tidak bisa dilanjutkan, lalu perusahaan nge-cut, itu beda cerita. Itu tidak akan kami kenakan denda atau penalti. Yang dikategorikan sebagai penalti atau denda itu adalah ketika teman-teman dalam keadaan sadar resign atas kemauan pribadi padahal masih terikat kontrak oleh kita. Itu yang kita hindari. Jadi, ketika teman-teman ingin lanjut ke tahap berikutnya, yang perlu teman-teman lakukan adalah konsekuen terhadap waktu 1 tahun untuk bergabung di perusahaan kita. Jika merasa bahwa 1 tahun itu kelamaan dan teman-teman ingin resign, maka harus ada biaya penalti yang perlu ditanggung sebesar 10 juta tersebut sebagai biaya ganti rugi terkait dengan program yang kita sudah develop ini. Itu mengenai poin penalti. Lalu kegiatannya apa aja sih selama training? Kegiatan selama training, teman-teman akan didampingi oleh tim gudang kami yang ada di Cirebon, di mana nanti akan diajak bersama bekerja dengan alur gudang yang ada di Cirebon. Kita mulai dari nol, kita akan ajari semuanya. Lalu ketika sudah bisa dan bisa dilepas, maka teman-teman sudah siap untuk dipindah ke luar pulau yang memang sedang kami buka gudangnya. Kemungkinan gudang-gudang yang teman-teman tempati ini sementara akan diisi oleh tim gudang kami yang ada di Cirebon dulu. Jadi saat ini karyawan kami di Cirebon itu banyak yang dimutasi ke area Sulawesi. Mereka sementara mengisi kekosongan di area sana sampai MT ini bisa diberangkatkan ke area sana. Jadi, nanti teman-teman bisa handover pekerjaan dengan tim kami yang sudah ready di area Sulawesi. Nanti tukar pemain. Satu, nah pindah ke Sulawesi, satu balik lagi ke Cirebon. Begitu teknisnya. Untuk biaya akomodasi, semuanya kita tanggung dari perusahaan, seperti pesawat dan lain sebagainya. Itu adalah biaya yang perusahaan akan tanggung. Oleh karena itu, kenapa di sini ada poin penalti? Harapan saya, teman-teman paham betul banyak konsekuensi yang dilakukan ketika menjadi MT. Karena perusahaan pun sudah mengeluarkan seluruh biayanya, termasuk akomodasi untuk memberangkatkan teman-teman ke area Sulawesi ataupun ke area Sumatera. Jadi, boleh komitmen dengan apa yang sudah teman-teman putuskan. Jika memang ingin melanjutkan, berarti teman-teman harus komitmen 1 tahun. Karena sebenarnya saya nggak mau jika misalkan teman-teman harus dapat penalti atau harus bayar malah di perusahaan. Itu yang saya hindari. Karena kita di sini sama-sama bekerja, sama-sama ingin mendapatkan penghasilan yang memang lebih baik. Jadi harapan saya, teman-teman jangan sampai terkena penalti ini. Kalau memang masih ragu ataupun masih belum mendapatkan restu dari keluarga dan lain sebagainya, di awal saya peringatkan, mending teman-teman mundur. Jangan sampai di pertengahan jalan teman-teman baru mundur. Karena saya nggak mau karyawan MT ini mendapatkan penalti dari perusahaan yang nilainya tentu nggak sedikit juga ya, cukup lumayan ini gitu.
Lalu tadi penalti kegiatannya apa aja nanti akan didampingi oleh tim gudang. Lalu ketentuan jaminan. Ketentuan jaminan ini yang teman-teman sudah pahami dan sudah isi di link, kita kan ada jaminan tuh berupa ijazah asli terakhir yang dititipkan. Sebenarnya teman-teman di sini sudah setuju dengan mengenai ketentuan jaminan ini, tapi alangkah lebih baiknya saya jelaskan lagi agar teman-teman paham tentang ketentuan jaminan ini bagaimana. Jaminan ini akan kami simpan di Cirebon, di HRD Cirebon, di brankas khusus yang kami terapkan atau kami emang khususkan untuk jaminan ini disimpan, jadi sudah pasti tahan dalam segala cuaca, baik kebakaran dan lain sebagainya itu sudah tahan karena jaminan yang kami simpan ini ada ratusan jaminan. Artinya teman-teman bukan satu atau dua karyawan saja yang kami simpan, tapi seluruh karyawan kita memang kami simpan dokumen ijazahnya. Tujuannya untuk apa sih perusahaan menyimpan dokumen? Pertama, kita ingin lihat komitmen dari karyawan di sini. Kalau memang karyawan di sini tertarik untuk melanjutkan dan mengikuti segala SOP-nya, maka perusahaan tidak akan mempersulit untuk pengembalian dan lain sebagainya. Tapi in case ketika kalian kabur ataupun kalian resign dengan cara tidak baik, masih meninggalkan pekerjaan, handover belum dilakukan, inventaris belum dikembalikan, setidaknya kita punya jaminan kalian untuk bisa konsekuen terhadap itu. Karena sekali lagi, seluruh gudang kita yang ada di area Cirebon maupun di area Sulawesi nantinya, ini akan menjadi tanggung jawab dari rekan-rekan yang ada di sini. Kita percaya dan kita yakin bahwa teman-teman di sini bisa untuk menjaga barang kita. Tentu kita pun butuh keyakinan dari tim gudang yang ada di sini untuk yakin menitipkan dokumen kepada kita. Kita tidak akan ada penebusan untuk pengambilannya. Ketika clear, ketika sudah tidak ada sangkut paut dengan perusahaan, ijazah kita pasti kembalikan. Dengan catatan, teman-teman harus menyelesaikan proses exit clearance. Exit clearance itu apa sih? Exit clearance itu teman-teman sudah nggak ada sangkut paut dengan perusahaan. Contohnya apa? Inventaris, laptop, handphone sudah dikembalikan ke perusahaan. Terus handover pekerjaan sudah dilakukan ke karyawan baru. Atau mungkin teman-teman punya hutang piutang dengan karyawan itu sudah dilakukan. Atau masih banyak hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan itu harus diklirkan dulu. Harus sudah diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan, baru ijazah akan kami kembalikan. Itu untuk poin ketentuan jaminan. Lalu, terakhir, mengenai kualifikasi kandidat terpilih. Kualifikasi kandidat terpilih, pertama saya akan share ke kandidat yang hadir hari ini psikotes. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan link psikotes dari saya. Silahkan nanti teman-teman setelah ini chat ke nomor saya dengan format nama lengkap, posisi, dan juga psikotes. Jadi misalkan Arleni _HRD _psikotes gitu. Jadi silahkan nanti setelah ini chat ke saya dengan format misalkan Pak Ade ya, Ade Indra _MT staff gudang _psikotes gitu. Biar saya tahu bahwa teman-teman di sini mau untuk melanjutkan setelah pengisian psikotes. Kalau teman-teman nggak ngirim untuk psikotesnya, maka saya nggak ngirim format chat ini, maka saya anggap teman-teman mengundurkan diri atau tidak mau melanjutkan dengan beberapa SOP yang tadi saya sebutkan. Jadi, silahkan nanti setelah Zoom ini teman-teman bisa chat ke nomor saya. Nanti saya juga chat ke Zoom ya, meliputi nama, posisi, lalu psikotes. Nanti saya akan berikan feedback berupa soal dari psikotes yang perlu dikerjakan.
Ketika teman-teman mengirimkan format tersebut, saya anggap teman-teman tertarik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi ketika teman-teman tidak tertarik untuk mengisi, tidak perlu chat ke nomor saya. Berarti artinya saya bisa simpulkan teman-teman tidak tertarik untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Lalu, kalau sudah mengirimkan chat ke saya, lalu saya akan berikan psikotes. Psikotes ini dilakukannya secara online. Jadi bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Terserah teman-teman mau ngerjain hari ini ataupun besok pagi, malam hari itu nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan sebelum eh, ini ya, sebelum besok pagi jam 10. Karena saya nanti akan deadline kan terakhir di besok pagi jam 10. Jadi teman-teman masih punya waktu 1 hari untuk bisa mengerjakan semuanya. Pengerjaannya ini kurang dari 1 jam. Jadi artinya teman-teman bisa mengerjakan. Oke, saya kirimkan ya, itu nomor saya, nama lengkap, MT Staf Gudang Psikotes di chat WhatsApp, sorry, di chat Zoom ya. Oke, saya lanjutkan lagi, tadi saya sudah kirimkan formatnya. eh, Pengerjaan psikotes ini memakan waktu maksimal 1 jam. Kalau teman-teman mau jeda mengerjakannya, misalkan saya ngerjain setengah jam dulu deh Bu, nanti sisanya setengah jamnya nanti. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting batas maksimal adalah jam 10 besok pagi harus udah selesai psikotesnya. Waktu pengerjaan adalah 1 jam, jadi paling lambat berarti teman-teman harusnya bisa mengerjakan di jam 9 pagi agar jam 10 selesai gitu ya. Lalu, jika teman-teman sudah mengerjakan psikotes, langkah berikutnya hasil psikotesnya saya akan review, oke atau enggak. Kalau oke, saya lanjutkan ke interview HRD. Teman-teman akan saya interview 1 kali lagi untuk melihat potensi yang teman-teman miliki. Di sini saya ingatkan kembali, jika teman-teman masih fresh graduate ataupun belum punya pengalaman, nggak apa-apa. Itu tidak berpengaruh terhadap hasil dari penilaian kami dari manajemen. Yang kita akan lihat adalah potensi bagaimana teman-teman mau untuk belajar selama berkarir di perusahaan ini. Ketika dari interview HRD oke, satu step lagi yang saya lakukan adalah tes Excel. Nah, tes Excel ini tujuannya adalah mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman dalam pengerjaan tes Excel. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa tes Excelnya, sebenarnya nggak apa-apa, karena ini adalah langkah awal untuk kita tes sejauh mana pemahaman kandidat kita mengenai tes Excel. Tapi ketika teman-teman sudah paham ataupun sudah tahu mengenai tes Excel itu bagaimana cara penggunaannya, itu jauh akan lebih mudah teman-teman bisa belajar di perusahaan ini. Saya bocorkan di awal ya teman-teman. Kita nanti akan ada tes Excel. Tujuannya untuk apa sih saya infokan di awal? Biar teman-teman yang ada di sini bisa belajar. Setidaknya kita masih punya banyak waktu untuk belajar. Silahkan belajar mandiri dulu. Biar ketika bergabung dengan kami, setidaknya kita nggak nol banget. Tapi minimal rekan-rekan di sini sudah paham mengenai penggunaan tes Excel gimana. Rumus-rumusnya itu gimana. Seperti VLOOKUP, pivot, HLOOKUP, sum, dan lain sebagainya. Itu yang perlu teman-teman pelajari. Misalkan masih dalam tahap belajar, nggak apa-apa banget. Misalkan teman-teman bisa untuk tes Excelnya itu lebih bagus lagi. Artinya teman-teman sudah punya bekal yang cukup untuk nanti kita akan ajarkan bagaimana prosedur menjadi staf gudang yang baik dan benar. Lalu, ketika psikotes sudah, interview HRD sudah, tes Excel sudah, langkah selanjutnya adalah interview user. Interview user ini akan dilakukan secara offline. Kebetulan untuk user kita ini ada di Cirebon. Supervisor untuk gudang itu lokasinya di Cirebon. Jadi teman-teman bisa bertemu langsung saat interview user untuk kita tahu sejauh mana pemahaman rekan-rekan yang ada di sini terkait dengan gudang. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan teknis pekerjaan, bisa ajukan juga di interview user ini.
Itu rangkaiannya dari awal sampai akhir yang harus teman-teman jalani. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa MT staf gudang ini complicated dan cukup banyak rangkaiannya. Tapi benefit yang didapatkan pun saya rasa cukup worth it untuk teman-teman bisa miliki. Untuk pembelajaran ini oke banget jika memang teman-teman masih fresh graduate. Untuk teman-teman yang mencari penghasilan ini juga oke banget melihat dari UMK daerah luar pulau mungkin tidak akan ada yang sebesar di UMK Jakarta ya, tapi teman-teman diberikan fasilitas untuk penginapan dan UMK terbesar dibandingkan dengan UMK di pulau-pulau lainnya gitu. Jadi menurut saya ini worth it untuk teman-teman jalani ketika sudah paham betul mengenai resikonya. Silakan dipertimbangkan dengan matang semua konsekuensinya. Silahkan dipertimbangkan jika memang teman-teman masih ragu, nggak apa-apa, chat ke saya dulu aja dengan format nama, posisi psikotes. Tapi ketika teman-teman ragu setelah berdiskusi dengan orang tua ataupun dengan keluarga, berarti ketika saya share psikotes, jangan diisi psikotesnya. Karena kalau teman-teman nggak ngisi psikotes, saya anggap teman-teman mengundurkan diri dari proses ini. Jadi, kalau teman-teman sudah ragu dari awal nggak mau lanjut, tidak perlu chat ke saya. Tapi kalau teman-teman ragu dan perlu untuk bertanya ke keluarga, silakan chat ke saya dan psikotes nggak perlu diisi nggak apa-apa nantinya kalau memang nggak lanjut. Atau ketika teman-teman sudah yakin, sudah mantap, sudah tahu konsekuensi apa yang didapatkan, benefit apa yang didapatkan, sudah paham, maka teman-teman langsung chat ke saya aja. Itu dari saya untuk penjelasannya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Sudah jelas. Oke. Yang lain sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Mohon maaf, Bu. Mm-mm. Nah, Boleh. Gimana, Pak misalkan, Gresya? misalkan kita ini kan misalnya diterima nih. Ya, terus Mm-mm. di Sulawesi itu kita sampai 1 tahun full atau emang nanti bakalan ada namanya rolling dari Cirebonnya juga tuh, Bu? Oke. Oke, terima kasih Pak Gresya atas pertanyaannya. Saya jawab dulu pertanyaannya. Di Sulawesi itu apakah full 1 tahun atau ada rolling juga? Ini tidak bisa saya pastikan bahwa dalam 1 tahun itu teman-teman stay di satu gudang saja atau mobile juga ke gudang lainnya. Yang bisa saya pastikan adalah 1 tahun kontrak itu sudah pasti. Dimanapun penempatannya, rekan-rekan di sini wajib untuk sepakat. Misalkan, teman-teman setelah 3 bulan di Cirebon training, kita oper ke Sulawesi. Lalu di Sulawesi, kita cuma 3 bulan nih. 3 bulan laginya teman-teman dioper lagi ke Pekanbaru, Riau misalkan. Bisa jadi teman-teman akan dioper lagi ke Pekanbaru, Riau. Atau dari Riau dioper lagi ke Cirebon. Itu juga bisa jadi. Patokan di sini adalah durasi kontraknya 1 tahun, tapi wilayahnya mana saja teman-teman harus sepakat, entah itu di Sulawesi, Cirebon, Sumatera, dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Pak. Kalau ditanya apakah nanti ada rolling atau enggaknya, saya tidak bisa memastikan apakah ada rolling atau tidaknya. Tapi yang jelas ketika ada rolling, Pak Gresna berarti harus sepakat dengan rolling itu. Karena patokan kita adalah di timeline 1 tahun itu. Tapi kalau 1 tahun sudah clear, sudah selesai, terus Pak Gresna mau resign, yaitu sudah tidak terikat dengan kontrak apapun dan itu bisa resign dan tidak ada penalti yang kita berlakukan. Kurang lebih seperti itu Pak Gresna. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Ibu punten, suara Mm-mm. saya jelas nggak Bu? Jelas Pak Abi, gimana Pak Abi? Itu kan tadi ada tes Excel ya. Betul. Nah, tes Excelnya itu kita praktek langsung atau bentuknya soal? Oke, tes Excel ini kita praktek langsung dan bentuknya soal.
kemungkinan ada em, dua cara yang akan saya lakukan. Pertama, jika memungkinkan secara online, saya akan meminta teman-teman untuk hadir secara online tes Excel. Kita akan tes massal by Zoom. Nanti saya akan bagikan soal yang perlu dikerjakan dan saya akan monitoring via Zoom. Tapi ketika memang tidak memungkinkan dilakukan secara online dengan keterbatasan perangkat dan lain sebagainya, maka ini bisa dilakukan secara offline yang mengharuskan teman-teman harus datang ke head office kami yang ada di Cirebon. Jadi kalau ditanya bentuknya apa, bentuknya soal dan soalnya itu nanti kurang lebih teman-teman harus mengerjakan seperti rumus VLOOKUP, pivot, if, dan lain sebagainya untuk pengisiannya. Gitu Pak Abi. Sudah cukup jelas atau masih bingung? Sudah jelas, Bu. Terima Oke, kasih. siap. Oke, dari Pak Abi cukup jelas, dari Pak Gresna sudah cukup juga tadi. Dari yang lain ada yang pengen ditanyain lagi atau masih bingung? Ada Bu, Ibu, satu mau lagi, nanya Bu. Bu, saya Roni Bu. Boleh, Pak Roni. Gimana Pak Roni? Jadi Bu, kan ini misalnya kita lolos nih ada yang kandidat ini salah satu ke Pulau Sulawesi Bu. Mau nanya Mm-mm. untuk penempatan tempatnya tuh Bu, kayak gimana ya Bu? Ada fotonya atau gimana Bu? Untuk Soalnya kan ini apanya Pak? Sorry. kayak 24 jam ya stay kayak kan ada tempat tempat Oh, gudangnya tempatnya. tuh Bu. Oke, oke. Biar Untuk kita tahu gitu seperti apa Oke, gitu. Ini siap. kan kita saya stay 24 jam ya kan sebelahnya kan tempatnya kita ada tempatnya gudang gitu. Oke. Kita kan presidennya kan 24 jam ya bakal di gimana-gimana gitu. Oke, oke, siap Pak Roni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Sorry, tadi suaranya di saya agak terputus, tapi apa ya? Nanti kalau memang jawaban saya tidak menjawab, bisa konfirmasi ya. Tapi setangkap saya penempatannya gimana di sana pekerjaannya. Secara gambaran gini Pak, kita ini memilih gudangnya itu di area perumahan, jadi bukan di ruko. Tujuan kita memilih di area Oh iya. perumahan adalah karena akses yang cukup aman di keamanannya, lalu tidak sembarangan orang bisa akses masuk ke area tersebut. Yang kita khawatirkan adalah barang kita ini cukup tricky, Pak, handphone. Jadi ketika memang tidak diawasi, tidak ada satpam di sana yang menjaga gudang kita, itu sangat bahaya. Oleh karena itu, kita pilih di area perumahan. Jadi, akses yang bisa masuk ke perumahan itu harus lewat dari satu pintu. Ada security di gate paling depan untuk bisa memfilter ataupun tidak sembarangan orang bisa masuk. Itu yang pertama. Jadi lokasinya itu kita perumahan, di dalam perumahan itu kita diawasi oleh security. Lalu yang kedua, CCTV kita ada banyak ya di gudang itu, bukan hanya satu atau dua CCTV yang kita simpan di sana. Banyak CCTV yang kita simpan untuk mengawasi operasional gudangnya. Lalu bekerjanya apakah 24 hitungannya 24 jam atau enggak? Sebenarnya enggak, Pak. Karena gudang kita kan operasionalnya Senin sampai Sabtu. Sabtu pun hitungannya ya cuma setengah hari lah jatuhnya. Berarti di hari Minggu ataupun di malam hari itu tidak ada operasional. Otomatis gudang tutup dan baik Pak Roni ataupun dari kurir itu bisa pulang. Pak Roni juga bisa istirahat atau bisa keluar jika memang Pak Roni ada kesibukan dan lain sebagainya. Jadi, tugas dari gudang adalah di jam kerja operasional saja, yaitu di Senin sampai Sabtu di 8 jam dari pagi sampai sore ataupun sampai malam hari jika ada lembur. Sisanya ya aktivitas seperti biasa, misalkan Pak Roni ingin keluar ataupun ingin istirahat dan lain sebagainya itu bisa karena kan operasional juga sudah tutup, tidak ada kurir yang mengantar, tidak ada sales yang bolak-balik, dan pintu ataupun kunci itu kita titipkan ke admin yang ada di sana. Jadi aksesnya memang hanya bisa satu orang saja yang bisa mengakses gitu. Tapi karena ini
apa ya? Karena penginapan ini ataupun tempat tinggal gudang ini nyatu dengan barang-barang, otomatis nanti kita akan sekat di mana penginapan, misal penginapan di lantai 2, gudang di lantai 1, atau penginapan masuknya aksesnya dari pintu samping, gudang di pintu tengah, misalkan. Jadi kita memang batasi untuk gudang sendiri dan batasi untuk kegiatan internal ataupun individual dari si karyawan itu sendiri. Gitu sih Pak, kurang lebihnya. Sudah ada gambaran belum Pak? Oke, gimana Pak Roni? Sudah Saya ada belum. gambaran? Kalau saya sudah ada gambaran. Berarti benar Bu, Sudah, berarti ada Mm-mm. kan ada satu gudang satu tempat. mau tanya. Berarti kan stoknya itu berarti ada masuk barang ya, berarti ada barang apa mobil truk atau gimana gitu Mobil truk untuk sejauh ini stok-stoknya tuh, sih, atau kita oke. kita asal keluar aja. Sorry Pak Roni, Saya mau tanya. Pak Rahmat sebentar ya. Saya ke Pak Roni dulu. Pak Roni, sorry tadi suaranya Iya kayaknya Bu. agak agak bentrok gitu Pak. Boleh diulang Pak? Iya Bu. Untuk Bu, Heeh. ini kan stoknya kan ini di gudang ya. Berarti Heeh. kan ada masuk barangnya Bu, berarti Bu. Betul, pasti ada keluar masuknya barang, entah itu dari kurir ataupun dari ekspedisi kita yang mengantarkan barang-barang kita. Karena kan barang kita dari pusat ya, dari Jakarta. Barang kita itu atau enggak dari Cirebon, dua itu. Nah, nanti keluar masuknya barang itu saat jam operasional, misalkan pagi hari atau malam hari. Kalaupun misalkan eh, di luar dari jam operasional itu sebenarnya bisa mengajukan lembur karena kan itu masih bekerja dalam waktu yang melebihi batas dari jam kerja kita. Itu Iya. yang dilakukan sejauh ini untuk gudang kita yang ada di area-area itu keluar masuknya barang, pick up barang, ambil barang, semuanya memang tugas dan tanggung jawab dari tim gudang sih Pak, gitu. Oke, oke, siap, siap. Paham. Oke. Oke, berarti sudah cukup dari Pak Roni, dari Pak Rahmat tadi. Sorry Pak Rahmat, boleh dilanjutkan tadi belum fokus saya Pak untuk mendengarkan. Berarti keamanan sendiri dari pihak perumahan aja, Bu ya? Ini untuk gudang sendiri ada pihak keamanan lagi nggak? Oke, Barangkali makanya kita udah waktunya pulang kerja kan, misalkan kita ada keperluan di luar, berarti kan gudang kan kosong gitu. oke. Untuk keamanan Nah, sendiri, pihak keamanan oke, siap. Saya sudah tangkap untuk pertanyaannya. Untuk keamanan sendiri, sejauh ini kita masih mengandalkan keamanan dari pihak perumahan dan keamanan dari CCTV, Pak. Dua itu yang kita andalkan. Ketika memang terjadi amit-amitnya pencurian dan lain sebagainya, kita harus telusuri dulu penyebabnya apa, tapi seharusnya itu minim sekali terjadi. Karena memang keamanan gudang kita sudah terlindungi oleh CCTV dan juga keamanan dari security-nya. Tapi kalau dikatakan keamanan security di gudang khususnya ada atau enggak, sejauh ini kita belum ada Pak untuk security karena skupnya gudang ini adalah gudang cabang yang mana secara barang itu tidak akan sebanyak gudang pusat kita. Jadi keluar masuknya barang harusnya masih bisa terkontrol oleh dua orang baik admin maupun oleh kurir maupun sales-sales yang membantu. Jadi sementara kita belum ada security khusus yang kita terapkan di gudang cabang sih, Pak. itu kalau kita sudah kelar jam kerja, adapun kita ada keperluan di luar, nggak masalah berarti Bu ya, nggak masih harus standby di gudang terus berarti ya. Oke, seharusnya itu tidak akan menjadi masalah. Dengan catatan berarti harus ada koordinasi juga dengan atasan. Sebenarnya kan apa yang menyebabkan masalah itu adalah ketika tidak terjadinya komunikasi dengan baik. Dalam hal ini, misalkan Pak Rahmat keluar, tapi atasan tidak mengetahui nih, misalkan karena mau ada pick up barang. Nah, itu kan yang nanti menjadi problem ketika memang tidak ada
karyawan yang ada di gudang tersebut. Tapi ketika memang dari Pak Rahmat ini ingin keluar dan clear dan memang sudah tidak ada apapun yang perlu diurus, ya harusnya itu bukan menjadi masalah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau case seperti itu, Pak Rahmat pun harus make sure ke atasan bahwa memang betul tidak ada tambahan pekerjaan yang harus dilakukan karena memang Pak Rahmat misalkan ingin keluar dan lain sebagainya. Sebenarnya teknisnya ini hampir sama dengan gudang gudang dimanapun ya. Maksudnya ketika tidak ada orang, ya gudang itu tidak beroperasi gitu. Ketika memang jam kerja baru beroperasi. Cuma bedanya tempat tinggalnya ini dekat ataupun sama dengan gudang gitu. Tapi secara masuknya barang, pick up barang, dan lain sebagainya harusnya sih itu tidak akan menjadi masalah gitu sih Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, siap. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain sebelum saya akhiri? Ibu satu lagi Bu, Boleh Pak Abi, gimana Pak Abi? tadi kan Ibu nyinggung masalah inventaris yang akan kita dapat ya Bu, kayak laptop gitu Ya, kan. Itu nanti apakah kesananya kita dapat inventaris itu atau gimana Bu? pasti. Semua inventaris di perusahaan kita untuk semua inventaris yang digunakan oleh karyawan kita itu support dari perusahaan, Pak. Jadi kita support semuanya, apapun kebutuhan dari karyawan itu yang memang untuk penunjang pekerjaan. Misalkan laptop ataupun handphone khusus untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Selama itu reasonnya jelas, alasannya jelas, maka bisa kita approve untuk untuk diberikan berkas serah terimanya ke karyawan yang bersangkutan. Tapi yang jelas laptop sudah pasti dari perusahaan karena kan menyangkut data-data juga yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, gitu Pak. Oke siap Bu. Oke, yang lain ada lagi pertanyaannya sebelum saya tutup? Boleh Pak Subhan? Mm-mm. Oke. Oke, untuk jenjang karir bisa dipastikan saya berani bilang kalau untuk jenjang karir di perusahaan ini cukup lumayan baik dan juga bagus. Artinya, ketika teman-teman punya passion yang lebih, skill yang mumpuni, dimanapun teman-teman eh, tempati itu teman-teman bisa totalitas dan maksimal, kita tidak akan menutup mata dari perusahaan untuk terus melihat bibit-bibit unggul yang ada di perusahaan. Kalau terkait jenjang karir, berarti kaitannya bukan hanya terkait dengan posisi yang naik ya, tapi gaji juga. Jadi patokan kita ketika memang misalkan Pak Subhan ini dalam proses MT ini bagus, tidak menutup kemungkinan juga Pak Subhan akan kami develop untuk menjadi leader ataupun supervisor yang memang sedang kami butuhkan. Atau mungkin Pak Subhan ini bagus tapi tidak ada posisi-posisi kosong untuk pengisian leader. Bisa juga kita naikkan dari segi opportunity salary dan gaji dan lain sebagainya yang kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau bicara terkait dengan jenjang karir, saya pastikan ketika teman-teman bekerja dengan baik dan juga benar di perusahaan ini, maka teman-teman akan mendapatkan jenjang karir yang bagus. Yang penting di sini teman-teman bisa all in semuanya, teman-teman bisa maksimalkan potensi yang ada karena apalagi MT ini adalah program pembelajaran. Sangat terbuka lebar pintu untuk teman-teman bisa belajar. Jadi silakan dimaksimalkan potensi yang ada dan kalau menjawab dari pertanyaan Pak Subhan, apakah ada jenjang karir atau enggak, sudah dipastikan ada. Kontrak lanjut setelah 1 tahun, apakah bisa atau enggak, sudah pasti bisa. Kalau memang Pak Subhan ini oke dan bagus. Misalkan tidak ada sama sekali posisi misalkan Sulawesi sudah nih atau misalkan Pak Subhan udah selesai 1 tahun kontrak di Sulawesi dan ingin balik ke Cirebon. Kita perpanjang kontrak untuk Sulawesi lagi, tapi Pak Subhan nggak mau pulang ke Cirebon misalkan. Itu kita terbuka.
ketika memang ada penawaran di Cirebon yang memang terbuka, terus Pak Subhan ingin balik lagi, ya nggak apa-apa. Selama memang setahun kontrak MT ini Pak Subhan sudah lalui, itu aman, tidak terkena denda. Terus Pak Subhan ditawari balik ke Cirebon, misalnya Pak Subhan mau karena ada posisi yang kosong, itu nggak apa-apa juga diambil. Bahkan kita menawarkan, tapi mungkin ada case di mana Cirebon full nih, nggak bisa, udah nggak ada karyawan kita yang dibutuhkan di sana. Terus Sulawesi juga Pak Suban nggak mau lanjut, udah setahunnya sudah selesai. Ya berarti mungkin itu adalah waktu kita untuk tidak bisa melanjutkan kontrak kerja lagi, karena kan kita tidak mendapat kesepakatan di penempatan yang cocok untuk Pak Subhan gitu. Tapi sebisa mungkin kita pasti akan mutasi, Pak, mutasi ke area-area yang dibutuhkan. Jadi tidak ada kata untuk misalkan efisiensi dan lain sebagainya, selama masih bisa dimutasi, kita pasti mutasikan. Tapi ketika memang tidak menemukan tempat yang pas, passion yang oke di posisi tertentu, ya dengan berat hati kita pun tidak bisa memaksakan hal yang memang tidak cocok untuk kita paksakan gitu. Kurang lebih gitu sih, Pak Subhan. Ada lagi? Oke, siap. Oke, dari yang lain berarti sudah cukup semuanya atau ada lagi? Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk waktunya. Sudah, berarti teman-teman saya ingatkan kembali, silahkan chat ke saya meliputi nama, posisi, dan juga psikotes. Kalau masih ragu, nggak apa-apa chat dulu aja ke saya. Lalu kalau saya berikan link psikotes, teman-teman nggak perlu kerjain kalau memang udah dapat jawaban dan nggak yakin untuk melanjutkan. Ingat, untuk konsekuensinya ini saya ingatkan lagi cukup besar ketika teman-teman join. Tapi benefitnya pun saya rasa seimbang lah dengan konsekuensi ini. Jadi silahkan dipertimbangkan dengan matang. Jika masih bingung atau teman-teman pengen tanya, tanya aja ke saya. Kita clearkan dulu di awal, jangan sampai kita sudah kontrak baru teman-teman masih bingung dan kita masih mempeributkan hal yang sebenarnya harusnya sudah clear di awal. Dari saya sementara itu dulu. Dari teman-teman sudah cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Silakan langsung keluar aja dari Zoom. Nanti kita lanjutkan via chat ketika ada pertanyaan. Selamat sore dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Selamat sore, Bu.